Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas. Nah, ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTube-ku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Oke, kali ini videonya membahas dua hal secara singkat saja sebagai informasi hukum kepada kalian, teman-teman, ada dua berita yang akhir-akhir ini heboh gitu ya, viral. Yang pertama ini aku akan ngebahas terkait dengan baru-baru saja tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus Verdi Sambo itu menetapkan atau menuntut ya, dari jaksa itu menuntut untuk Verdi Sambo dikenakan sanksi pidana seumur hidup. Dan nanti satu lagi aku ingin bahas terkait dengan tentu kalian tahu Tiko dan Bu Eni yang sempat viral dan masih saat ini masih viral gitu ya. Nah, ini dari sisi hukumnya nanti kita akan bahas terkait dengan status kepemilikan rumahnya tersebut. Jadi jangan sampai apa namanya rumah tersebut sudah bagus, sudah diperbaiki oleh rekan-rekan konten kreator dan masyarakat serta instansi pemerintah yang turut serta dalam membantu. Nah, ini nanti gimana proses ke depannya. Nah, itu harapannya semoga Tiko tuh ngerti gitu ya yang harus dia lakukan selanjutnya agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari terkait dengan status kepemilikan rumahnya. Oke, kita bahas secara singkat. Ini video singkat saja, teman-teman. Tujuannya adalah semoga kalian ini juga tahu hukumnya seperti apa. Nah, terkait dengan kasus sidang tuntutan Verdi Sambo. Jadi agenda sidang itu kan prosesnya panjang, teman-teman ya. Kalau saat ini kita baru saja masuk pada agenda tuntutan oleh jaksa penuntut umum, jadi walaupun jaksa menuntut seumur hidup gitu ya, tapi nanti keputusannya ada di tangan hakim. Nah, apakah hakim akan mengabulkan tuntutan tersebut atau nanti memberikan putusan yang berbeda? Terkait dengan kata seumur hidup, nah ini banyak juga teman-teman masyarakat yang masih belum paham makna seumur hidup itu apakah gitu ya sesuai dengan berapa usianya saat ini maka eh, itulah yang menentukan berapa lama dia di penjara. Atau apakah maksud dari kata seumur hidup adalah selama-lamanya dia itu mendekam di penjara sampai meninggal dunia. Oke, pertama-tama kita lihat pasal 340 ya, KUHP itu mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan adanya rencana terlebih dahulu kan merampas nyawa milik orang lain. Jadi ini ada unsur rencana dan unsur kesengajaan. Katanya di menurut pasal 340 maka nanti dia dihukum dengan pidana mati atau ada kata alternatif ya teman-teman atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Nah, ternyata vonis atau tuntutan hakim itu adalah seumur hidup. Padahal di dalam sidang, jika teman-teman kemarin ikuti proses sidang tuntutan jaksa ini, dikatakan bahwa tidak ada hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Kalau saya mendengar pendapat dari kebetulan dari ahli pidana gitu ya, yang notabene adalah dosen saya waktu kuliah melalui siaran berita, itu dikatakan jika tidak ada hal yang meringankan bagi diri terdakwa, kenapa itu pidananya seumur hidup. Sedangkan menurut pasal 340, stratanya itu kan didahului dengan kata pidana apa hukuman mati gitu ya, baru atau kan berjenjang tuh, atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Menurut pendapat ahli pidana tersebut, kalau tidak ada hal yang meringankan seharusnya di yang alternatif pertama, pidana mati. Nah, tapi nanti kita lihat, itu kan baru tuntutan jaksa, teman-teman. Sekali lagi, agenda persidangan itu adalah masih ada setelah tuntutan ini pledoi. Pledoi itu adalah nota pembelaan yang nantinya disampaikan terdakwa atau melalui penasihat hukumnya. Baru nanti ada replik tanggapan
atas pembelaan terdakwa, tanggapan yang diberikan oleh jaksa, lalu kemudian duplik tanggapan balik dari pihak terdakwa atas tanggapan replik dari jaksa, baru nanti masuk putusan hakim. Jadi kita harus bersabar mengikuti proses persidangan sampai nanti putusan hakim itu disebutkan gitu ya. Nah, terkait dengan makna seumur hidup, teman-teman, jadi kata seumur hidup itu bukan dimaknai berapa usia seseorang itu ketika dia dinyatakan eh, apa namanya dinyatakan sebagai terdakwa dan akan dikenakan sanksi penjara gitu ya. Misalnya, andai kata seorang terdakwa itu saat ini usianya 48 tahun, nah kata seumur hidup bukan dimaknai bahwa dia akan mendekam seumur hidup yaitu selama usianya dia saat ini, artinya 48 tahun. Tidak, bukan seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena maksimal usia maksimal berapa lama di penjara itu kalau untuk angka itu adalah 20 tahun ya maksimal itu ya. Nah, jadi kata seumur hidup itu dimaknai bahwa dia selama-lamanya berada mendekam di penjara sampai dia meninggal pun gitu ya di penjara gitu. Jadi sampai dia meninggal. Bukan berarti kalau dia usia 48 berarti 48 tahun gitu ya. Dia di penjara bukan seperti itu. Karena sistem hukum pidana kita itu tidak sama dengan negara-negara yang sistemnya Anglo-Saxon. Kalau tidak salah saya, seingat saya dulu waktu saya belajar hukum pidana, kita itu bukan menerapkan sistem pemidanaan yang sifatnya kumulatif. Kalau misalnya di Amerika, itu kan sifatnya kumulatif. Misalnya pembunuhan berencana berapa, ditambah lagi misalnya pembunuhan, ditambah lagi dengan adanya konkursus atau bebarengan berapa lagi pidananya. Nah, itu digabung-digabung sanksinya baru keluar putusannya. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi kita bukan sifatnya kumulatif dalam sistem pemidanaannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga ini teman-teman bisa paham. Lanjut ke pembahasan mengenai Tiko tadi, teman-teman. Oke, next yang kedua, pembahasan yang sempat viral akhir-akhir ini itu terkait dengan siapa yang nggak tahu saat ini ya, Tiko dan ibunya seorang pemuda yang telah merawat ibunya di rumah yang waktu ini nggak seperti ini ya tampilannya, ini sudah dibersihkan gitu teman-temannya, udah dirapihkan, bahkan sudah dilakukan pengecetan sekarang. Nah, jadi rumahnya sempat terbengkalai selama kurang lebih 11 atau 12 tahun begitu, tanpa penerangan, tanpa listrik, tanpa air, di mana seorang pemuda ini merawat ibunya gitu ya, yang dalam keadaan sakit mental, teman-teman, depresi. Nah, akhirnya dia ditemukan oleh seorang content creator, YouTuber, explorer gitu ya, yang tidak sengaja mendatangi rumah ini, dikiranya ini rumah terbengkalai tidak berpenghuni, ternyata berpenghuni, dan ketika tahu maka dia alhamdulillah ya, karena inilah konten kreator gitu ya, sempat viral videonya dan banyak netizen bilang ayo dibantu dibantu, akhirnya seluruh konten kreator terkait dengan explorer explorer gitu saling turun tangan, akhirnya juga masyarakat saling bantu dan membersihkan rumah tersebut sampai apa namanya ya terlihat lebih baik lah daripada sebelumnya. Aslinya kalau teman-teman mungkin mengikuti ya ini apa namanya berita, itu kan rumahnya sampai ketutup sama pohon-pohon besar gitu ya, nggak kelihatan kalau itu tuh rumah gitu teman-teman. Nah, kemudian ibunya dirawat di rumah sakit ya untuk pemulihan, penyembuhan mental psikisnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan ini, ditambah lagi beberapa minggu lalu itu kan sempat juga ya ada pemberitaan di mana salah satu YouTuber itu mendapatkan apa namanya telepon dari pihak keluarganya Tiko, dari sisi ayahnya gitu ya, yang tidak terima bahwa dengan adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa ayahnya pergi meninggalkan dia segala macam. Bahkan netizen pada waktu itu kalau dibaca kolom komentarnya menduga apakah ada niat yang tidak baik gitu ya dari pihak keluarga ayahnya terkait dengan apakah ada perebutan harta sebelumnya gitu ya, atau ada tujuan untuk mengambil rumah tersebut, sampai ada netizen-netizen itu di komentar-komentar YouTube
yang membantu Tiko itu pada bilang, "Tolong bantu, tolong dampingi, jangan sampai diambil asetnya," segala macam. Nah, untuk itu aku mau ngasih, sedikit, apa ya, informasi ya gitu atau saran untuk Tikonya gitu ya, terkait dengan status kepemilikan ini. Jadi kan rumahnya sudah bagus nih, Tiko ya. Rumahnya sudah bagus, sudah dirapikan, mulai mulai hidup gitu ya kesannya. Karena mulai tampak rumah lah, udah nggak terbengkalai lagi. Nah, jadi jangan terlena dengan, oh rumahku sudah bagus, sudah layak lagi ditempati gitu ya. Tapi yang harus dipikirkan adalah coba dong dilihat lagi kalau misalnya Tiko ataupun Bu Eni itu menyimpan sertifikat rumah ini dicek kembali atas nama siapa gitu ya. Jika sekiranya ini rumah atas nama uh, almarhum ayahnya, kan ayahnya sudah diketahui telah meninggal dunia ya. Nah, apakah jika memang sertifikat ini ketika dicek nama yang tercantum itu adalah nama dari ayahnya, maka langkah yang harus dilakukan oleh Ibu Eni beserta mungkin diwakili Tiko karena belum sembuh gitu ya. Nanti diurus untuk proses apa namanya balik nama sertifikat. Tapi balik nama sertifikat ini kan harus didahului dengan adanya turun waris teman-teman ya. Karena namanya misalnya ayah yang tercantum dan ayahnya sudah meninggal maka prosesnya ini melalui proses turun waris. Nah, nanti proses balik nama agar nama yang tercantum di dalam sertifikat ini adalah nama Tiko dan ibunya gitu teman-teman. Jadi itu sih PR juga buat Tiko gitu ya terkait dengan status kepemilikan karena saya mengikuti terus ya update berita perkembangan dari Tiko dan rumahnya ini kan Tiko juga sempat bilang kalau misalnya dia tidak ingin rumah ini dijual atau apa walaupun katanya pernah ada yang menawar dengan harga fantastis bermiliaran gitu teman-teman tapi katanya tidak akan dia jual karena ini kenangan ibunya dan ayahnya dulu waktu dia masih kecil itu ada di sini semua. Nah, kalau begitu ya memang harus concern selamatkan aset inilah gitu ya karena ini kan juga sangat mewah sekali loh ini katanya di daerah tersebut ternyata setelah tampaknya begini itu katanya rumah paling mewah di antara rumah-rumah tetangga lainnya. Nah, itu pastikan status kepemilikannya. Lalu kemudian ada juga nih pemberitaan yang bilang apa namanya kalian bisa cek aja ya di situs apa website atau YouTube media berita online gitu kalian bisa cek katanya ada juga yang mengatakan bahwa rumah tersebut itu bukan atas nama ayahnya Tiko ataupun ibunya Tiko melainkan itu adalah milik teman ayahnya yang waktu itu memberikan rumah tersebut untuk ditempati mereka. Nah, andai kata itu rumah masih atas nama temannya gitu ya. Nanti kalau misalnya masih hidup dicari dan apakah itu dulu pemberiannya berdasarkan hibah? Hibah itu kan pemberian ya, pemberian dengan cuma-cuma. Maka nanti itu akan diproses dulu untuk menjadi balik nama sertifikatnya gitu ya. Harus ada orang yang menghibah atau memberi pada waktu itu harus ada gitu ya, diminta identitasnya. Tikonya juga mengumpulkan identitas nanti diurus ke notaris dan nanti baru bisa proses balik nama sertifikat gitu. Jadi dipastikan benar-benar agar apa? Agar kita mempunyai legalitas yang sah terhadap kepemilikan aset rumah atau bangunan yang kita miliki. Jangan sampai sudah sedemikian rupa upaya dari masyarakat membantu, tetangga-tetangga membantu, Pak RT membantu, konten kreator juga sudah usaha keras membantu semuanya gitu ya, bahkan apa dinas apa sih PU ya yang membantu untuk membersihkan segala macam ini jadi sia-sia karena kalau misalnya ke depan muncul nih pengklaiman dari pihak ketiga atau orang lain gitu ya yang ingin mengambil rumah tersebut. Jangan sampai begitu kan, maksudnya makanya kita harus upayakan, makanya Tikonya harus dibantu, didampingi untuk pengurusan legalitas kepemilikan rumah ini gitu. Udah paham ya teman-teman, apa yang aku bagikan ini semata-mata untuk memberikan edukasi dan informasi bagi kita semua. Ya syukur-syukur kalau ini misalnya nyampe ke
orangnya langsung gitu ya. Dia harus peka terhadap hal ini gitu untuk mendapatkan status kepemilikan yang sah terhadap rumah. Karena kalau namanya di sertifikat itu belum diubah gitu ya, maka sebenarnya, yang pemilik sahnya adalah yang namanya tercantum di dalam sertifikat dan bisa saja kalau misal bukan nama atas orang tuanya, tapi teman orang tuanya waktu itu ingin sewaktu untuk mengambil, ya itu nanti bisa jadi sengketa jatuhnya karena rumah ini udah ditempati oleh Tiko dan Bu Eni. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan mohon bantuannya untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.